Yang pertama kita coba pada episode yang kedua ini kita akan mencoba melihat bagaimana perjalanan kasus Vina yang saat ini masuk ke tahap peninjauan kembali. Pada video yang lalu ya, saya mengatakan bahwa kasus Vina ini ujung-ujungnya akan dinyatakan bahwa terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dibebaskan. Lalu ujung-ujung cerita bahwa dalam kasus Vina yang terjadi adalah kecelakaan tunggal. Mengapa saya menganalisa itu? Karena satu, sungguh susah mencoba membongkar kasus, mencari bukti kasus yang sudah 8 tahun. Itu susah sekali ya. Tapi dari fakta-fakta yang ada, yang saya dengar di pemberitaan, bahwa kasus ini menjadi rumit karena penanganan penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada 2 wilayah kepolisian ya, sehingga kejadiannya dicatat di 2 administrasi ya, internal kepolisian. Tapi yang jelas bahwa dari fakta-fakta yang ada, terpidana mengatakan bahwa selama diperiksa terjadi kekerasan, sehingga karena tidak tahan maka dia mengaku ya. Itu tak tahu kalau nggak salah namanya yang mengatakan itu. Bahkan yang menarik adalah dia melakukan sumpah pocong di depan masyarakat banyak untuk mengatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Kasus ini menjadi menarik, bagi saya menjadi menarik bukan karena bagaimana persidangan kasus ini, terus bagaimana kemudian keputusan peninjauan kembali. Saya ingin menegakkan itulah salah satu potret penegakan hukum di Indonesia. Kasus yang dimana penyelidikan dan penyidikannya dilakukan tidak profesional. Seandainya jaksa lebih teliti melihat kasus itu, jaksa bisa menolak atau mengembalikan berkas, mengatakan barang kurang bukti dan sebagainya. Sehingga persoalannya kalau sampai kemudian kejaksaan menyodorkan kasus itu pengadilan, sehingga hakim susah untuk melihat kebenaran peristiwa yang terjadi. Sebagai bayangan misalnya begini, kita akan masak capcay, bahan-bahan sudah disajikan semua, walaupun bahan-bahan itu adalah bahan yang sudah kadaluarsa, sudah disajikan semua, sudah jadi capcay, disodorkan ke hakim untuk hakim menilai. Hakim akan susah sekali karena apakah telur itu masih layak pakai atau tidak, apakah sayurnya masih bisa dikatakan bagus atau tidak. Sehingga yang terjadi di dalam proses pengadilan adalah keputusan yang mengatakan terpidana bersalah. Itu analisa pertama. Analisa yang kedua, di pengadilan itu kasus banyak sekali dan hakim jumlahnya sedikit. Sehingga terkadang hakim tidak terlalu fokus terhadap kasus-kasus yang tidak menjadi sorotan orang banyak, sehingga kurang hati-hati ya. Itu yang kedua. Atau bisa juga yang lain, karena hakim sendiri juga menerima titipan kasus. Jadi ada banyak kemungkinan, tapi yang terjadi bahwa dengan adanya fakta-fakta di persidangan, kemudian pengakuan dari saksi-saksi, jelas mencerminkan penyidikan dengan kekerasan itu sudah melanggar ya, melanggar tentang proses penyidikan itu sendiri. Terlebih lagi bahwa mereka ditahan awalnya di kepolisian,
Ya, ini kemudian akan berkembang cerita. Rumah tahanan itu kan harusnya dikelola oleh Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, bukan kepolisian, sehingga kekerasan memungkinkan terjadi dan mereka terpaksa mengaku. Ya, itu kasus Wina, dan kita nanti akan kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus Wina di peninjauan kembali. Harusnya kasus ini tidak berhenti di sini, tetapi harus diusut sampai tuntas tentang bagaimana penyidikannya, tentang bagaimana jaksa menerima berkas ini dan sebagainya, sehingga bukan berhenti pada dibebaskannya terpidana, karena itu akan mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi keluarga almarhum Vina. Sebenarnya yang terjadi adalah peristiwa hukum apa. Itu sepintas dari kasus Vina dan analisa saya yang nantinya pasti kelihatannya dengan kasus yang sudah viral ini, ya paling dinyatakan bahwa terpidana dibebaskan. Lalu kemudian kasus ini susah berlanjut lagi. Ya, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum menjadi kacau lagi. Lalu bagaimana? Apakah mereka yang sudah menjalani pidana itu mendapat ganti rugi? Ya, menurut saya harus mendapat ganti rugi dan dia bisa menuntut individu penyidik, karena penyidik tidak mengikuti SOP yang diatur di kelembagaannya. Jadi bisa menuntut ganti rugi kepada penyidik dan kepada jaksa penuntut umum kalau terjadi pelanggaran SOP. Ya, bukan menjadi tanggung jawab negara. Ya, kalau SOP diikuti menjadi tanggung jawab negara, tetapi kalau tidak itu tanggung jawab pribadi dari penyidik. Itu resiko. Itu kasus Vina. Kita akan mencoba kasus-kasus yang lain. Kita akan coba bahas.